Ketika ada hal-hal yang sulit dalam agama bukan berarti disuruh kita give up, bukan. Tapi disuruh kita untuk terus berusaha, jangan menyerah. Karena emang gak akan berhasil sekali, maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali, gak akan berhasil. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja. Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang berkualitas sih, kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level kalah, nyoba lagi level 2 menang, level 3. Sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ini kenapa dalam urusan kayak gitu kita entertain, kita bisa begitu istiqomah, komitmen banget, kekeh gitu. Nah dalam agama, dalam kebaikan, gak usah ngomongin istilah agama deh. Dalam kebaikan aja. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa, pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Maksud Allah, coba lagi. Gak berhasil, coba lagi. Gagal dikit, coba lagi. Melendoy, coba lagi. Terus aja coba. Ini istiqomah teman-teman. Sampai Nabi aja beruban. Artinya Nabi itu mikir banget pengen istiqomah. Kayak misalnya saya catat beberapa kebiasaan kita, kayak misalnya pas lagi reunian gitu ya, ketemu dengan muatan teh. Kalau ketemu sama dia terus jadi pengen balikan gitu kan ya. Apalagi kalau pas ketemu tuh jadi kayak teringat, dia pakai baju yang dulu kita pas udahan dia pakai baju itu loh. Jadi kayak flashback, langsung balik lagi ke cerita-cerita dulu kita pernah jalan ke sini, dulu kita pernah seru-seruan, kita pernah gila-gilaan bareng, kita pernah apa segala macam gitu kan ya. Kayak hilang akal berdua, terus jalan kayak orang mabuk gitu di tengah jalan, tengah malam, terus teriak-teriak, terus marah-marah di bawah hujan gitu. Apa maunya kamu? Enggak, aku cuma pengen kamu. Udah rame gitu-gitu. Terus jadi kegoda nih pengen balikan. Nah istiqomah adalah pokoknya saya udah azam bertekad saya gak akan balikan kecuali dengan cara halal. Itu istiqomah tuh. Dia kayak ngasih harapan lagi gitu. Mulai akun lo apa sih, gue pengen ngefollow. Mulai ada cari-cari harapan, ngasih-ngasih harapan gitu. Mulai caper-caperan, mulai basa-basi lagi. Ada sinyal-sinyal pengen balikan. Tapi kita tahu dia gak mau serius. Arti serius dia gak pengen halal, cuman pengen seru-seruannya doang. Berarti istiqomah di sini adalah saya gak bakalan balikan kecuali dengan saya terima nikahnya kamu. Kamu ambil deh cincinnya, pakai Bruno Mars lah pokoknya. Marry you. Kalau lo pengen balikan, ya udah ambil cincin ini, kita nikah aja. Terus habis itu kita bisa seru-seruan, gila-gilaan habis nikah. Nah ini namanya istiqomah nih. Gak mau balikan kecuali dengan cara terhormat. Terus kayak lagi punya duit, ngelihat ada teman kita kayak bedah plastik gitu, apa bibirnya pengen disuntik, jadi lebih tebal misalnya kan ya, kan lebih keren, lebih seksi gitu. Gue berapa sih kalau mau pengen nebelin bibir? Oh cuman 7 juta. Wah gue ada nih uang hadiah ulang tahun gue dari nyokap misalnya 5 juta, terus dari ayahnya 5 juta, 10 juta nih. Bisa nih kayaknya gue suntik-suntik bibir biar lebih tebal gitu, kayak siapalah gitu, gak usah disebut namanya. Nah ini kan godaan ya, kita bisa tapi gak boleh, itu kan godaan banget tuh. Kalau pengen tapi gak bisa, ini gak terlalu ngegoda sih. Pengen dan mampu itu godaan banget tuh. Pengen tapi gak mampu, ya sabar aja. Gue sabar orangnya, kenapa? Gak bisa juga, gak mampu gitu. Tapi kalau bisa, mampu, kayaknya udah gak ada masalah, kita masih nahan, berarti istiqomah insya Allah. Jalan nih, duitnya sih nipis, tapi jalan bareng teman-teman. Lihat Onitsuka gitu kan ya, wah nih modelnya warnanya gua banget nih. Misalnya dia senang warna-warna tanah gitu, warnanya, ini coklat nih Onitsuka, terus lagi ngetren gitu kan, anak-anak SMA pada pakai, teman-teman sekelas pada pakai, semuanya Onitsuka, kecuali saya sendiri yang masih pakai apa gitu kan ya, yang lain pada Onitsuka pengen beli, tapi nggak ada cash, nggak cukup juga duitnya, harus nyicil, jangan deh tabung dulu sampai
bisa beli tanpa harus nyicil misalnya. Ini orang istiqomah. Dia punya prinsip. Tapi prinsip itu berlaku untuk dirinya. Nggak dia paksain untuk orang lain. Karena ketika prinsip hanya dipaksakan kepada orang lain, dia tuh jadi orang yang nggak nyaman buat orang lain. Udah nggak asik lagi. Kalau prinsip itu dia paksain buat dirinya, ke orang lain dia lebih kayak tadi tuh toleran, dia paham, mengerti pengertian ke orang lain, semua orang berproses. Itu dia tetap orang soleh dan asik. Orang jadi gak asik tuh kan gara-gara memaksakan prinsip ke orang lain ya. Padahal dia sendiri juga belum kayak gitu. Nah jangan maksain, tapi kita contohin, kita bikin itu sesuatu yang buat dia pengen. Aku pengen lo kayak kamu, orangnya tuh gak kegoda walaupun di antara teman-teman yang pada misalnya lagi naik gunung gitu. Udah lama dia udah berhenti ngerokok nih. Pas kali-kalinya lagi pengen ke gunung, dingin, yang lain pada udah coba aja sebatang. Enggak lah, gue mah daripada ngerokok mending gue permen aja deh gitu misalnya. Ini istiqomah kan, dia udah komitmen gak bakalan ngerokok lagi karena kata dokter itu gak sehat untuk dia. Dia pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Udah dia azam, dia bertekad gue berhenti ngerokok. Teman-temannya semuanya ngerokok, dia gak akan nyalahin orang lain. Kalau lain ngerokok enggak. Yang penting saya udah enggak lagi sekarang. Soalnya dia mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih santai lah. Kata dokter udah gak boleh, soalnya gue ada kayak paru-paru gitu. Nah ini orang yang istiqomah tetap asik. Jangan sampai kita sok istiqomah gak asik pula. Istiqomah belum, gak asiknya ya. Kenapa? Karena kita juga belum punya prinsip hidup, tapi maksain orang tuh harus berprinsip. Ini gak enak banget nih. Toh Nabi aja kayak tadi tuh, beliau punya standar ideal banget, tapi ke orang lain gak pakai standar itu. Jadi Nabi itu punya dua standar loh, standar diri sama standar orang lain. Kalau standar diri sendiri, yang saya sering share, sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, itu standarnya Nabi. Tapi begitu sholat qobliyah zuhurnya depan orang lain, pakai standar orang, 2 rakaat aja deh yang ringan. Standar Nabi, tahajud itu 1 rakaat 5 juz 1 rakaat. Tapi kalau sholatnya bareng dengan orang lain, bacanya yang ringan-ringan aja deh. Al-Muluk aja dibagi 2 misalnya. Sesekali doang Al-Muluk dibaca 1 utuh, 1 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya soleh, asik. Solehnya ke diri, ke orang lain asik. Bukan ngebiarin ya. Tapi gak maksain. Bukan ngebiarin tapi gak maksa. Apalagi bukan cuma gak maksa. Kadang-kadang belagu lah gitu. Merasa udah paling keren sendiri gitu di antara teman-temannya. Padahal dulu dia juga berproses. Ini istiqomah teman-teman. Yuk kita belajar satu hal aja dulu. Coba kita latih. Bisa gak kita komitmen dengan satu program kita nih. Saya tahun 2018 pengen program misalnya berat badan gak boleh lebih dari, kalau saya karena tingginya sekian misalnya berat badan sebutlah maksimal 65. Idealnya sih 60. Kalau udah lebih 60 berarti saya udah gak istiqomah. Push up. Minimal sehari push up 50 kali. Bisa gak istiqomah dan dawam? Istiqomahnya apa? Makan gak boleh lebih dari jam 7 malam misalnya. Malam sebelum tidur minum air hangat. Atau malam jam 9 itu paling telat minum air hangat. Karena katanya ya, bukan saya juga gak ngerti. Katanya kalau minum air hangat itu membakar lemak. Gak tahu sih. Atau treadmill, lari, sepeda seminggu 2 kali misalnya. Terus pull up minimal sekali pull up itu 5 kali deh. Kalau nggak mau banyak-banyak 5 kali. Latih terus. Nah dawam dan istiqomah dengan pantangan-pantangan. Dawamin programnya, istiqomah dengan pantangannya. Nggak boleh kebanyakan gula, nggak boleh kebanyakan soda. Mulai belajar minum kopi sedikit gula sampai minum kopi nggak pakai gula. Terus juga nggak pakai soda. Yang soda-soda mulai ditinggalkan. Terus lama-lama mulai dawamin air putih, makan makanan yang sehat, pola hidup, tidur yang cukup. Semua ini adalah istiqomah dan dawam. Satu hal aja, pokoknya saya pengen ikut sunnah yang kayaknya kece nih. Apa? Six pack. 2019 harus jadi nih badan. Terus latihan, nggak mungkin kan six pack tapi yang lain nggak kebentuk ya. Yang namanya six pack insya Allah kebentuklah semuanya, puncaknya di perut. Kalau nggak six pack minimal 3 lah. 3 juga udah cukup. Atau kalau nggak 3 juga minimal nggak offset lah.
rata gitu ya nih. Bisa rata aja udah keren banget tuh. 2018 gue pengen rata. Mungkin badannya tuh gak sekeren Adirai, tapi minimal bisa dibilang otot gitu. Nah ini jalanin, dawamin programnya, istiqomahin pantangan-pantangannya. Satu hal aja. Kalau mau ngomongin hal-hal yang sifatnya sunnah tapi kece gitu. Kalau mau sunnah yang lebih bold dan gak usah diomongin ke orang lain, pokoknya 2018 gue pengen hafal 5 juz. Ini bold ya, bukan yang lebih entertain. Buat sendiri aja, pengen 5 juz. Gak usah diumum-umumin, gak usah posting 2018 5 juz. Ngapain diposting? Ya kayak gitu-gitu. Kalau yang mau diposting banyak main, banyak manfaat, gak apa-apa posting. Kan gak ada riak juga kan? Wah main riak, gak apa-apa kalau main riak mah ya. Tapi kalau saya posting banyak tilawah, banyak salawat, agak-agak gimana gitu. Karena saya ngerasa belum banyak tilawahnya. Masa saya tilawah misalnya sekali sejuz sehari, bilang banyak. Sementara guru saya, anggota dewan di Jakarta tuh sehari 10 juz. Dan itu dari sejak kelas 6 SD udah kayak gitu. Sehari 10 juz murajaah hafalannya. Berarti 3 hari khatam, 3 hari khatam. Beliau baru boleh bikin tagline banyak tilawah. Nah kita baru 1 juz gak usah bikin banyak tilawah. Udah aja yang realistis lah, banyak main tapi jangan banyak dosa. Karena kalau main riak gak masalah, gak akan menggugurkan pahala main ya. Ustaz jangan riak tuh dengan main. Emang pahala gitu. Kalau niatnya untuk dakwah mungkin pahala. Tapi setidaknya aman lah dibandingkan ibadah. Coba 2018 saya pengen 5 juz. 5 juz itu setahun. Jangan dikejar sebulan. Gak bakalan jadi tuh. Kecuali kita benar-benar fokus tinggal di pesantren yang hafal Quran. Kayak gak ngapa-ngapain. Kalau normalnya mah untuk kita lebih realistis setahun deh 5 juz. Mumpung saya masih 19 tahun nih. Target nikah 24 tahun, ada 6 tahun kan? 6 tahun, setahun 5 juz. Jadi tuh, akad nikah, Qul a'udzu birabbin nas. Wah gitu doang. Jangan lupa, ini ayat surat terakhir yang saya hafal dari Al-Baqarah maksudnya. Bukan Qul a'udzu birabbin nas baru mulai ya. Qul a'udzu birabbin nas itu udah selesai. Maharnya apa? Seperangkat alat sholat. Maharnya apa? 1 gelang, 1 cincin, 1 rumah, 1 mobil. Ditutup dengan surat An-Nas. Daripada ditutup dengan surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim misalnya. Surat An-Nas. An-Nas setelah dia menghafal dari Al-Fatihah sampai Al-Falaq ditutup dengan An-Nas. Bisa tuh 6 tahun, setahun 5 juz dibagi. Dibagi per bulan, dibagi lagi per hari. Itu dawam. Jadinya sedikit banget enggak Ustaz, enggak keren ah. Keren kalau dawam. Kalau cuma sehari enggak keren emang. Tapi kalau dawam itu keren. Makanya ketika ada sahabat nanya ke Nabi, ya Rasulullah, ayul amal ahabba ilallah. Amal apa yang Allah paling suka? Apa jawaban Nabi? Adwamuha wa in qallat. Yang paling dawam walaupun sedikit. Yang paling dawam itu artinya konsisten. Kalau istiqomah itu artinya komitmen. Yang paling dawam walaupun sedikit. Sedikitnya misalnya coba 5 juz bagi setahun. Saya belum pernah bagi. Anggap aja sehari ngafalnya cuma 2 baris atau 3 baris. Sehari cuma 3 baris. Nggak seru kurang keren. Teman-teman saya tuh sehari 1 halaman. Jangan lihat sekarang, lihat setahun. Ketika itu sudah dawam, itu jadi keren di mata Allah. Malah kata Nabi itu amal yang Allah suka banget. Coba bikin program, gak usah banyak-banyak, tapi targetnya dicicil. Jadi bikin program cicilan, jangan bikin program cash dalam amal soleh. Saya pengen nyicil hafal Quran, saya pengen nyicil tahajud. Gimana nyicil tahajud? Mulai dari target saya tahun ini tahajudnya lengkap 11 rakaat, dimulai dari jam 3. Nyicilnya dari jam 4:04. Kan azan jam 4 misalnya 30, ada waktu 15 menit. Salat tahajud apa Ustaz? Witir dulu 1 rakaat. Beberapa minggu, asal bisa dawam aja nih. 2 minggu, setiap malam bisa witir 1 rakaat. Itu keren loh. Daripada semalam 11 rakaat, 3 juz, besok enggak. Sebulan kosong. Enggak gitu. Mending gua 2 minggu ke depan sebelum sholat subuh wajib witir 1 rakaat deh. Gitu aja. Witir 1 rakaat. 2 minggu tuh witir 1 rakaat. Allah tuh sayang banget sama kita. Minggu ketiga mulai witir 3 rakaat deh. Bulan berikutnya tambah tahajud 2 rakaat, witir 3 rakaat. Mulai bangun jam 4,
mulai bangun jam 4 kurang seperempat, mulai setengah 4, mulai setengah 4 kurang, mulai jam 3. Jam 3 udah mulai normal nih, jaga tren itu tuh. Kalau udah dijaga setahun, insya Allah itulah amal yang paling disukai Allah. Baru disebut ahli tahajud. Kalau belum, namanya bukan ahli tahajud, pernah tahajud. Pernah tahajud, pernah tilawah 1 juz ya. Pernah puasa Senin Kamis, pernah sedekah, pernah doang. Pahala sih, cuman nanti di akhirat nggak digolongkan dalam golongan itu. Kan di akhirat itu ada golongan ya. Yauma idzi yasdurun nas ashtatan. Ashtatan itu artinya kelompok-kelompok. Masing-masing ada komunitas. Nanti di akhirat itu ada komunitas subuhan, ada komunitas tahajudian. Ada komunitas sedekah, ada komunitas kayak duha gitu. Nah, ada orang yang di komunitas mana aja dia ikut. Kayak kita sekarang seneng ngegeng gitu, geng sana ikut, geng sini ikut, anak-anak parkour dia main, anak-anak BMX dia main, anak-anak skate dia main, anak-anak motor dia jalan juga touring. Artinya kan dia gaul banget ya. Karena semua bisa, BMX bisa, parkour bisa, skate bisa, mau motoran bisa. Anak sepeda dia ngegoes kemana ikut, berarti dia bisa semua nih. Di akhirat ada yang kayak gitu juga sih. Tahajud ada dia, duha ada dia, sedekah ada dia. Yang parah gak ada di mana-mana, sendiri doang nih. Kenapa bisa sendiri? Karena dia pernah tahajud, pernah duha, pernah sedekah, pernah tilawah, bukan ahlinya. Lihat ahli dengan pernah bedanya, dawam dan istiqomah. Jadi kalau kita pengen punya komunitas nanti di padang mahsyar, komunitas tuh beda loh treatmentnya sama sendiri. Komunitas tuh biasanya dapat banyak kemudahan nanti di padang mahsyar. Kenapa? Saling mentestimoni gitu. Ya udah kayak kita misalnya check in under group dengan sendiri. Kalau FIT kita jalan sendiri tuh harga tiket lebih mahal satu. Kalau beli tiket grup itu lebih murah. Kedua, pas check in bagasinya kalau sendiri overweight itu bakalan bayar per kilo kan. Kalau under group overweight satu disubsidi sama teman-teman yang kurang gitu kan. Nah itu logika sederhana di akhirat juga gitu. Kalau kita overweight dikit nanti udah deh ntar saya gantiin. Atau misalnya harga tiketnya kemahalan tuh masuk surga gak apa-apa kalau beli grup lebih murah. Emang kayak gitu kaidahnya, kaidah jamaah. Karena berjamaah itu lebih berkah. Nah gimana biar masuk komunitasnya? Jadilah ahlinya. Gak bakalan jadi ahli kalau cuman pernah. Walaupun pernahnya tuh, saya pernah tuh kayak saya. Pernah sholat tarawih semalam 10 apa 15 juz di Mesir. Pernah tapi nggak berulang, kapok. Sekali doang. Itu juga nggak sengaja diajak sama guru saya, Hanan dia ikut tarawih. Imamnya bagus. Kan saya kayak imam hunter gitu kan, mencari-cari imam yang keren gitu, yang bacaannya bagus saya cari tuh. Enak soalnya. Dan saya pasti milih softnya di luar masjid. Walaupun yang terbaik di soft pertama, tapi untuk sholat sunnah saya pengen nyoba di luar, imamnya bagus dan soundnya di Mesir itu bagus-bagus tuh. Jadi kita kayak lagi nongkrong tapi ngedengerin sholat. Nah waktu itu imamnya emang bagus, tapi Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, sampai At-Taubah, sampai Yunus. Masya Allah nih imam ngeri banget. Tahajud dari mulai habis isya, selesainya gak sempat makan sahur. Antara 10 sampai 15 juz. Cuman sekali doang. Dan nyesel pula tuh. Gak tahu berpahala apa enggak nih. Nyeselnya kayak saya jadi pas saya baca cerita Abdullah bin Mas'ud yang sholat di belakang Nabi terus dia kayak nyesel gitu, saya kebayang karena saya juga pernah ngerasain kayak gitu. Sholat di belakang Nabi nih Abdullah bin Mas'ud. Pertama enak lama-lama loh kok lama banget nih nggak ruku-ruku. Lama-lama Abdullah mengatakan tahu gini saya nggak akan ikut dari awal. Dia ngebatin kayak gitu. Saya juga kayak gitu pas saat tahajud. Tahu gini saya nggak mau ikut sama Syekh. Pas pulang gimana Hanan? Besok lagi, aduh nggak enak badan Syekh. Nggak mau lagi seumur-umur. Sampai sekarang kalau dibawa lagi ke Mesir nggak mau saya. Kenapa? Nggak kuat. Bayangin tahajud dari Isya sampai menjelang sahur. Dan sahur di Mesir itu bukan imsak kayak kita. Sahurnya batasannya tuh azan subuh. Jadi udah deket azan subuh, kita pas habis witir, itu makan itu udah kayak orang lapar banget. Karena bentar lagi azan subuh. Saking full semalaman sholat. Nah ini namanya bukan ahli tahajud. Pernah tahajud 10 juz, minimal pernah lah. Buat jadi bahan ceramah doang gitu.
Ya gue pernah loh sholat tahajud 10 juz padahal cuma sekali doang. Dan itu juga gak sengaja dan nyesel lagi. Kalau orang yang di masjid itu, nah itu baru keren. Kakek-kakek yang udah berapa tahun kayak udah 10 tahun kayak gini. Nah itu namanya ahli tahajud dengan model Rasul. Itu beneran. Nanti insya Allah mungkin kita berhusnuzan dia bakalan masuk komunitasnya Rasulullah. Foundernya tuh Rasul. Terus anggotanya tuh orang-orang yang tahajud kayak Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, kayak gitu-gitulah anggota-anggotanya, termasuk yang di masjid Sayyidah Zainab nama daerahnya. Masjid Sayyidah Zainab itu kalau kayak saya yang cuma pernah sekali nggak masuk komunitas. Tapi berpahala nggak? Kalau ikhlas tetap berpahala. Pahala sama komunitas itu beda. Pahala itu reward, kalau komunitas itu kayak dapat satu anggota, tanda anggota tuh, bukan reward doang. Jadi tanda anggota dan beda nanti treatmentnya di akhirat. Dawam istiqomah. Istiqomah di sekolah tuh teman-teman semuanya punya pasangan. Pacaran gitulah. Kita istiqomah sendiri. Kan keren ya, soalnya gak ada yang mau misalnya. Pengalaman. Alhamdulillah saya belum pernah pacaran. Sekali-kalinya cuma LDRan dan itu gak penting-penting amat. Cuman kayak email-emailan doang, cuman say hi doang. Terus apalah udah di Mesir tuh LDRan. Itu juga gak lama, cuma beberapa bulan diputusin. Langsung tawaf Sungai Nil gitu kan. Sekali-kalinya diputusin, kan berat banget tuh. Alhamdulillah gak pernah pacaran yang kayak sentuhan, jalan bareng tuh gak pernah. Kenapa? Alhamdulillah gak ada yang mau. Lo mau gak sama gue? Enggak, males banget. Lo mau gak? Enggak, males banget. Semuanya males banget. Ya udah deh, gue sendiri aja. Alhamdulillah. Gara-gara gak pernah jadi kayak jadi ada obsesi yang terpendam gitu kan. Pokoknya saya pengen pacaran yang gila-gilaan. Terwujud setelah halal. Makanya bisa habis-habisan, bisa totalitas, bisa kemana-mana. Pokoknya pengen ngabisin waktu pacaran aja deh berdua. Nah ini artinya istiqomah. Walaupun penyebabnya kadang-kadang emang nasib sih. Istiqomahnya nasib. Kenapa gak pacaran tadi? Gak ada yang mau. Gak menarik, gak berprestasi, gak tajir juga, gak keren. Dulu. Sekarang juga enggak gitu ya. Sombong. Nah artinya teman-teman bisa enggak nih di SMA nih anak-anak SMA ya. Apalagi yang masih SMA. Teman-teman yang lain tuh kayak semuanya pada punya pasangan gitu. Kalau misalnya pas liburan sekolah jalan kemana. Terus di bangkunya ada nama dia masing-masing ditulis di bangku gitu. Kita bangku kosong gitu kan ya. Rapi banget bangkunya. Gak ada tulisan siapa-siapa gitu. Nah ini namanya istiqomah. La tahzan. Jangan khawatir kalau kita istiqomah. Kenapa? Orang yang istiqomah itu kan identiknya kadang-kadang dia kayak kesepian ya. Sendiri, gak punya teman. Terutama ketika dia hidup di lingkungan yang lain pada seru-seruan. Dia sendiri yang gak seru. Akhirnya kayak gak dilibatin. La tahzan kalau kita ngerasa sendiri. Kenapa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kata Allah, kami akan nemenin kamu. Kami, bukan saya, kami. Siapa kami? Allah dan para malaikat. Cuman kita gak ngelihat doang. Tapi sebetulnya kita tuh punya geng. Ketika kita istiqomah itu kalau kita ngerasa gara-gara istiqomah jadi sendiri, la tahzan, jangan khawatir. La tahzan, jangan berkecil hati. La tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia. Kami temenin kamu di dunia dan nanti kami temenin kamu di akhirat. Allah yang janjiin bakalan nemenin kita. Tanpa niat kita ngejauhin orang lain ya. Orang yang ngejauhin kita gak ada pengen ngejauhin orang. Kalau kita yang pengen ngejauhin orang lain itu beda babnya. Itu kesannya kita kayak eksklusif gitu, gak boleh. Tapi kalau orang yang ngejauhin kita gara-gara gak bisa diajak happy-happyan, seru-seruan kayak gitu, la tahzan, jangan sedih. Nahnu awliyaukum. Kami akan nemenin kalian kata Allah di dalam Al-Quran.